Nabi Muhammad mengajarkan 13 tahun Nabi Muhammad kemudian memperjuangkan akidah umat Islam ini dengan berdarah-darah, bahkan menuju kepada kematian. Berapa banyak kemudian sahabat yang meninggal dunia hanya karena la ilaha illallah. Habis itu kalian enak-enaknya datang mau jadi murid yang kalau dari kebenaran ketiga lo, enak aja, langkai dulu mayat kalian. Nggak bisa kayak gitu dulu mungkin, sekarang nggak lagi. Maaf ya, nggak bisa lagi sekarang. Enak aja. Luar biasa ya Bang Juma, semangatnya. Oh ya dong, nggak boleh begitu. Najis tralala tralili, siapa yang itu pakai najis segala apa itu? Ya Allah ya Karim, nggak mau. Umat Islam itu nggak boleh kemudian dia masuk berkongko-kongko masuk ke dalam keadaan di mana mereka menyembah kepada sesama makhluk. Nggak mau. Najis tralala tralili, mana mau kami. Maaf ya. Itu loh gaya-gaya Bang Juma itu bikin sakit hati loh Bang Juma. Ya memang kayak harus begitu dong. Makanya sekolah. Tapi kalau sebenarnya kalau Tuhan yang benar ini apa perlu dia mati dan bangkit gitu dari kubur ini? Kayak kan kayak pocong, kayak zombie kalau menurut saya. Saya pun tidak seilmunya, tidak jauh dengan Bang Juma. Saya pun tidak berilmu, tapi najis saya juga Bang Juma menyembah Tuhan yang bangkit dari kubur. Gila apa dia bilang? Bang Juma memang ada yang itu Bang Juma. Maksudnya menghargai. Kita menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Silakan dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Jangan pula kau mau masuk ke sini menjadikan kami jadi pengikut agamamu. Najis lala tralili, mana mau kami. Gak boleh kayak gitu. Tuhan kami lam yalid walam yulad. Lah, yang kalian mau jual itu anak orang. Mana make dengan kami? Gak cocok. Gak cocok dengan kami. Jadi izinkan kami memperjuangkan akidah kami di saat kalian datang menjual Tuhan kalian itu. Jadikan seluruh bangsa. Betapa banyak orang yang menyembah kepada makhluk ini ketika dia berdialog denganku. Aku tanya, di agamamu ada nggak amanat agung? Ada. Termasuk nggak kami ini sebagai sasarannya? Iya. Apa? Jadi kami mau diam aja? Maaf ya, kami harus melakukan perlawanan, bos. Maka prinsip yang kami gunakan sekarang ini adalah, kan diserang nih, Islam diserang, maka pola yang kami galakkan adalah bertahan menyerang. Nah, itu halilintar, itu yang kami pakai, bertahan menyerang, bertahan sambil menyerang. Nah, lu yang datang menyerang pakai ubur-ubur, kalau nggak kuat, awas, jangan datang. Copot ginjalmu nanti. Iya Bang Juma, sebenarnya kita ingin ngetes Bang Juma ini. Kalau ada teman-teman Kristen yang di bawah ya, coba naik aja request ya, coba kita ingin tes ini pantas nggak Bang Juma dibilang gurunda. Coba dites sama-sama. Kalau kita nih Islam ini udah percaya aja gitu kan, memang kita tahu ya keilmuan Bang Juma. Cuman teman Kristen yang di bawah coba naik gitu loh. Naik, nanti mungkin moderator atau host bisa dinaikkan. Host, moderator, monitor, host, naikkan lah. Kita tes gitu, Bang Juma ini pantas gak, layak nggak jadi gurunda ini menghadapi Oten ini gitu. Ya Bang Baal, siapa yang mau dinaikin? Silakan, mungkin ya ini nih mungkin Oten atau silakan. Ya, ya Gelora monitor. Gelora monitor. Gelora. Ya. Halo. Islam Kristen. Ya, Islam Kristen. Islam Kristen. Dilanjut, Mbak. Saya Muslim, Mbak. Oke, minta apa slotnya ya untuk Oten. Izin ya Bang ya. Oh, oke. Namanya Ferel Aulia Aurel ya, nama muslimnya. Mainan. Siapa namanya? Aurel. Ya, Priscilla Aurel. Ada lagi Bang Juma, maaf ini, ada fenomena ini sebenarnya udah lama tapi sekarang tetap berlanjut fenomenanya. Saking takutnya sama Bang Juma ini ya, saya kan belajar fisiologi juga kan ya. Saking takutnya sama Bang Juma, ini ada orang pertama dia ngaku Muslim, kedua ya mengaku ateis, mengaku agnostik. Padahal Oten itu 100% Oten botol itu loh.
Kenapa mereka sampai tidak percaya diri ya, confident kepada dirinya sendiri bahwa dia seorang Kristen semuanya. Dia Yesus Tuhan, Bapa Tuhan apa. Kenapa dia tidak percaya seperti ini kalau menghadapi Bang Juma gitu? Kenapa Bang Juma seperti itu? Boleh mungkin pengalamannya di-share Bang Juma, silakan. Sebenarnya gini, mereka itu bukan nggak percaya diri. Mereka itu percaya diri kali. Kenapa mereka percaya diri kali? Karena mereka menganggap diri mereka itu bukan lagi hamba Tuhan. Mereka menganggap diri mereka itu anak Tuhan. Bayangkan, anak dari pemilik langit dan bumi. Jadi gimana kamu percaya diri? Mereka percaya diri kali pun mereka itu menganggap mereka ini bukan hamba, tapi anak. Jadi mereka ini pewaris surga. Kita ini siapanya? Bukan siapa-siapanya kita. Makanya mereka itu bukan tidak percaya diri. Ketika mereka tampil dengan pola itu, mereka sedang mengikuti teladan Paulus. 1 Korintus 9:20-21. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, di hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau pola itu yang mereka pakai, boleh kita bernarasi, sekalipun aku, demikianlah bagi orang Islam, aku seperti orang Islam, meskipun aku bukan orang Islam, supaya aku banyak memenangkan orang-orang Islam. Kan begitu polanya. Belum lagi kalau kita lihat di suratnya ya, di Filipi 1 itu teman-teman. Kalau kita lihat di Filipi 1:18, apa yang diajarkan kemudian oleh orang yang harus diteladani oleh mereka? Tidak mengapa katanya, tidak mengapa. Bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud propasis. Dalam bahasa Yunani, propasis itu semangat palsu atau mengelabui atau berpura-pura, maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Maksudnya gini, tidak mengapa Yesus itu mau diberitakan dengan cara mengelabui kah, dengan cara berpura-pura kah, dengan maksud palsu kah, atau dengan maksud jujur, ya saya Paulus tetap bersukacita. Jadi kalau toladannya kayak begini, bagaimana pengikutnya? Jadi itu yang ada, yang diperhatikan mereka di dalam kitab mereka itu. Seperti itu, Bang. Oh, jadi kalau yang apa yang disampaikan Bang Juma tadi, mereka bukan berpura-pura, tapi mereka ini sedang mengaplikasikan ajaran ya, mengimplementasikan ajarannya bahwa mereka bisa berdosa dalam segala hal gitu kan ya. Iya. Untuk mencapai hasrat mereka, untuk ya apapun lah, untuk keinginan mereka. Kalau di dalam Islam bagaimana Bang? Kalau di Bang Juma kan mereka boleh berdusta dalam segala hal gitu ya. Artinya wah bebas sekali gitu ya. Tetapi di dalam Islam kan dilarang kita berdusta. Tetapi dalam hal-hal lain boleh. Tolong dijelaskan dengan Islamnya sendiri, Bang Juma, silakan. Iya. Jadi kalau dalam Islam sendiri perintahnya itu tidak boleh berdusta. Tidak boleh. Jangan sekali-kali kemudian berdusta atau berbohong. Itu dilarang oleh Al-Quranul Karim. Tidak ada kebenaran bagi mereka yang kemudian melakukan penyampaian tentang Islam dengan cara berbohong. Itu dilarang dalam Islam. Tidak boleh umat Islam ini mengajarkan satu hukum di mana hukumnya justru akan melawan hukum itu sendiri. Tidak boleh. Diterangkan dalam Al-Quran surah As-Sumar misalnya. Ya, di situ Allah menyatakan bahwa ingatlah, hanya milik Allah agama murni ini. Ya, hanya Islam agama yang mengajarkan jangan pernah melakukan sebuah kedustaan. Tidak boleh. Jangan melakukan satu kebohongan. Itu tidak boleh. Hanya Islam yang mengajarkan itu. Jadi ketika ada ajaran boleh berpura-pura, boleh kemudian melakukan sesuatu untuk mengelabui orang, itu nggak bisa. Dilarang.
Ya. Allah melaknat, Al-Quran surah An-Nur, Allah melaknat kemudian orang-orang yang bersumpah atau mengajarkan sesuatu yang tidak benar tentang Allah. Itu termasuk orang yang dilaknat. Itu adalah dosa yang besar. Enggak boleh. Seperti itu, Bang. Luar biasa. Jadi di sana di Islam tidak boleh, mereka tidak apa-apa artinya kan, artinya ya boleh, artinya poinnya gini. Sekarang kita coba naik sedikit Bang Juma, ini masih ada ini. Kenapa nggak boleh Kristen ya, kita nanti salah lagi ngomongin. Nah, ada orang kafir ini, orang kafir pemakan babi ini, kenapa Tuhannya banyak? Kenapa nggak cukup satu gitu Bang Juma? Karena heran kalau Juma ini kayak mau keroyokan aja gitu loh. Kenapa harus banyak gitu? Silakan Bang Juma. Jadi sebenarnya gini, sebenci-bencinya orang Yahudi terhadap Nabi Isa, atau di agama sebelah disebut Yesus, mereka tidak pernah kemudian menggantikan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dengan oknum lain di dalam kaidah pengajaran Nabi Isa terhadap Bani Israel. Sebenci-bencinya mereka kepada Yesus atau Nabi Isa. Tapi ada sekelompok manusia yang kemudian benci, bukan hanya sekedar benci aja, bukan hanya benci kepada utusan, tapi justru benci kepada yang mengutus. Apa bukti kebenciannya? Mereka menggantikan kemuliaan yang maha kuasa, yang maha mulia ini dengan makhluk, menyetarakan yang maha kuasa ini dengan makhluk, menganggap yang maha kuasa ini menjadi makhluk. Ketika mereka kemudian tidak mendapatkan sebuah data, tidak mendapatkan sebuah dalil yang mendukung, maka mereka mengatakan ya itu sehakikat, meskipun beda pribadi tapi sehakikat. Sehingga tidak ada dalil pembenaran yang mereka bisa gunakan sebagai fakta akurat dari kitab terdahulu, bahwa Tuhan itu bisa berinkarnasi menjadi apapun yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Justru mereka akan berbantahan dengan isi kitab terdahulu, berbantahan dengan kitab terdahulu. Maka apa solusinya? Memang kalau berbicara mengenai agama kami, ya itu melampaui akal. Tidak boleh akal tak sanggup menelaah, harus melampaui akal. Ya kalau Islam melampaui akal itu orang gila, akal-akalan. Karena agama dan akal itu selaras, kitab suci dan akal itu tidak boleh bertentangan. Harus selaras antara akal dan kitab suci, nggak boleh kemudian akal mengatakan A, kemudian kitab suci mengatakan B, itu tidak boleh. Tuhan itu cuma satu, tidak boleh lebih dari satu. Tapi kalau misalnya dikatakan, oh kami satu kok, tapi tiga pribadi, nah inilah yang disebut zalim, inilah yang disebut sesat. Satu kok tiga, tiga kok satu. Pencipta langit dan bumi itu absolut, entitas tunggal absolut, tidak bisa kemudian diganggu, dibelah, dibagi, dikali dan seterusnya, nggak bisa. Itulah pencipta yang benar. Jadi kalau Anda pencipta bisa membagi diri, bisa bersekutu dengan pencipta-pencipta lain atau Tuhan-Tuhan lain, itu tidak disifati ajaran para nabi. Makanya baik di Al-Quran mereka diusir ke neraka, maupun di kitab mereka juga diusir, ya, karena membuat kesesatan. Karena mereka menganggap pencipta langit dan bumi yang maha suci menjadi tidak suci dengan dia menjadi makhluk. Saya kira begitu, Bang. Moderator disapa dulu, mungkin ada tamunya nih, silakan Bang Erik. Ya, Pelangi. Izin Pelangi, Bang monitor Juma, Pelangi. Pelangi. Ada tamu ya? Iya, izin bentar Bang ya. Bentar ya. Pelangi, Ya, Pelangi. silakan saya ini bikin kopi campur mas aku dulu ya, teman. Ada Bang Erik, Dinda Erik kok di sini. Silakan. Nah, iya Siap, Bang. Bang. Pelangi, monitor. Pelangi. Pelangi. Pelangi monitor. Sekali lagi ya, Pelangi. Aku putusin ya. Lanjut Bang Erik. Iya, tadi Bang Juma sempat mengatakan Kristen ini tidak lagi hamba Tuhan. Mereka itu adalah anak-anak Tuhan. Itu memang benar. Kita buktikan datanya ada dalam Bible mereka sendiri. Galatia 5 nomor 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita.
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi mereka tidak menganggap dirinya hamba. Mereka sudah merdeka dengan matinya Yesus di tiang salib. Merdeka. Yang namanya hamba kan harus mengabdi kepada Tuhan. Harus tunduk kepada apa yang Tuhan tetapkan ataupun perintahkan. Ini jelas. Galatia 5 nomor 1. Mereka pengikut Paulus. Fix mereka pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Nah, di mana disebutkan mereka itu adalah anak-anak Allah? 1 Yohanes 2 nomor 1. Itu mereka. 1 Yohanes 2 nomor 1 itu datanya. Silakan Anda buka semua teman-teman. Apa katanya di situ? Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan, ini sebenarnya anak-anak Allah nih. 1 Yohanes 3 nomor 2 kalau nggak salah, saya lupa. Ya, 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakannya. Tiada tertulis Theos di sana. Tiada tertulis Theos di sana. Jadi apa tertulis di situ? Penipu. Bahasa Yunaninya? Penipu. Bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa, kawan? Hah? Bahasa aslinya apa, kawan? Hah? Kenapa diam? Bahasa aslinya apa? Kalau dia tidak tahu, Bibelnya itu bahasa Yunani. Itulah sulitnya. Kenapa Anda kejang-kejang? Bahasa aslinya apa? Sebutkan aja. Apakah saya salah? Theos itu salah. Saya nyebutkan kata Theos. Itu yang tertulis dalam kitabmu kok. Bukan saya menambahkan. Coba sebut kata Theos. Apa maksud? Ya, Theos. Apa maksud Theos tuh? Ya, Theos dewa. Siapa yang dewa? Yang dewa itu yang kalian tuhankan. Tidak, saya tanya siapa yang dewa? Paulus. Ya, Tuhan kalian dewa. Ya, Tuhan kalian. Yang kalian sembah siapa? Saya tanya siapa dewa? Paulus atau Yesus? Saya nggak tahu. Ya, pokoknya di situ tertulis Kalau dewa. tidak tahu, Dewa itu adalah sesembahan kalian. Cakap dusta? Iya, Theos itu adalah sesembahan kalian. Kalau tidak tahu, kenapa cakap dusta? Saya ulang satu kali lagi. Yang dusta siapa? Siapa itu Theos? Paulus atau Yesus? Theos itu adalah nama sesembahan yang tertulis dalam kitab saudara. Siapa dia? Paulus? Theos itu Paulus atau Yesus? Mana satu? Saya tanya temanku, yang menjadi sesembahan Anda siapa? Bapaknya Yesus itu Theos. Enggak, dia pura-pura malu, Bunda. Dia malu untuk menjawabnya. Saya tidak lihat. malu. Saya tanya siapa Theos itu? Ya. Paulus atau Yesus? Yang disebut Yesus Bapa. Oh, yang disebut Yesus Silakan, Bunda, Bapa silakan, itu Bunda. Theos. Silakan, Bunda. Bunda, silakan, Bunda. Enggak, lanjut aja. Kalau kamu cakap Yesus adalah Theos. Saya lagi ada penumpang. Kalau kamu cakap Yesus adalah Theos, di dalam Al-Quran, bagaimana ke Yesus itu? Yesus itu Tuhan, Kurios. Bapak lah yang Theos. Bapaknya Yesus itu Theos. Apa Theos itu bahasa Indonesianya dewa. Jadi kalian itu penyembah dewa, pagan. Kamu sudah cakap Iya, saya baca original Bible itu. Adalah Yesus. Betul gak? Bukan saya. Enggak ada yang bilang Theos itu Yesus. Ada. Tuhan Yesus Theos. Bapak itu menurut kau Bapak itu siapa? Bang Zuma pun cakap Theos adalah Yesus. Bang Zuma lagi. Kemana-mana dia ini. Aduh, Jadi begini, ya Allah, ya Rabbi. Jadi begini, di dalam Al-Quran, Yesus di mana sekarang? Di dalam Al-Quran. Diangkat ke sisi Allah. Di mana ada Yesus di Al-Quran lagi? Oh, Aneh-aneh. iya.
Lanjut Bang Bal. diangkat ke Yang sisi bego Allah. ini males. Jadi Yesus itu adalah dewa, diangkat di sisi Allah. Anda mengaku? Di Al-Quran kami Nabi Isa, Nabi, bukan Tuhan, Nabi. Itu bahasa kamu, tapi bahasa Nggak ada. Arab, tapi Nggak ada bahasa kamu. Arab adalah Kalau Yesus itu yang mati terkutuk. Bahasa Arab adalah Yesus. Nggak ada Yesus bahasa Arab. Isa itu bahasa Arab. Yang Tuhanmu Yesus itu dari Yunani itu terkutuk, mati terkutuk tuh. Tuhanmu mati terkutuk. Baca Galatia 3:13 tuh. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah itu siapa yang digantung pada kayu salib? Ya itu Tuhanmu. Kalau Nabi kami, Nabi Isa tidak digantung, tidak disalib, diangkat ke sisi Allah. Nabi ya, Nabi kami ya, Nabi Isa ya. Tapi kalau Yesus yang dari Yunani itu ya, yang kau imani sebagai Tuhan, itu mati terkutuk. Dia digantung pada kayu salib. Nah itulah Tuhanmu ya. Siapa itu? Apa itu di Matius 34 tertulis bahwa orang-orang terkutuk ditempatkan bersama iblis di neraka. Ya itulah Bang, Tuhanmu itu Tuhan terkutuk. Nabi Isa kami ya Nabi terangkat ke sisi Allah. Kasihan dia nggak tahu buka mute. Jadi teman-teman, bahasa Aramaik, bahasa Arab, bahasa Ibrani itu satu rumpun. Satu rumpun itu kayak kita ini ya, Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Brunei, satu rumpun bahasa Melayu. Jadi mirip-mirip. Isa, Iso. Tapi kalau Yesus, itu dari Yunani sana. Latin. Enggak serumpun. Itu Yesus tuh dia nama Yunani. Begitu teman-teman. Nabi Isa itu atau Isa itu bahasa Arab. Iso. Tapi Yesus pun dikatakan dewa itu kalau di Bible itu. Ya ini kan kita nggak apa-apa lah kalau mereka menghujat pada Yesus ya, itu kan iman mereka ya. Di dalam Bible ini di Kisah Para Rasul 17-18 di sana dikatakan bahwa Yesus ini dewa. Bukan Tuhan loh. Blinton. Macet kan. Dia nggak bisa buka mute ya. Botol sekali Oten ini. Siapa yang mute-kan saya? Ya kau buka sendirilah. Blinton, jadi kamu kan bertanya siapa yang dewa sih? Itu adalah kalau di Biblemu itu dikatakan Yesus dewa juga gitu loh. Oke. Dia Yesus dewa. Sekarang Jadi di Al-Quran dia oke ini apa? Oke ini sepakat nggak Yesus dewa gitu? Dan oke doang. Nggak ada di Al-Quran Yesus, nggak ada. Jangan berdusta. Izin dibesarkan ya, moderator saya coba guys. Jadi Islam ini tidak boleh ini ya. Al-Quran Di sini ya, coba izin besarkan ya. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam Bible ini mulai tantrum. Ini dibesarkan sedikit. Di sini ya, bukan kata saya ya. Ini Islam tidak boleh menjelaskan, framing, apalagi menghujat ya kitab-kitab orang ya, kitab Hindu, Buddha gitu ya, Konghucu, Yahudi maupun Kristen. Di sini Yesus dia bilang, ini ya Yesus dia bilang, ini ada di Kisah Para Rasul nomor 17-18 ini menceritakan tentang Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati. Yesus dan tentang hidup kembali sebagai nama seorang dewa dewi. Yesus ini. Oke. Nah di Al-Quran di mana dikatakan di Al-Quran bahwa Isa alaihissalam ini adalah dewa. Dewa. Sekarang bagaimana dewa itu mengikut Al-Quran? Apa di Al-Quran nggak ada botol?
Anjir, aku males ini orang begini ngoceh aja. Ada Yesus kan? Kamu cakap Yesus itu Makanya adalah aku Tuhan. males. Jadi inilah saya bilang kenapa Bang Juma dan apologet Islam Indonesia ini sedang bagaimana membantah fitnah-fitnah dari Kristen bahwa Yesus ini dianggap dewa gitu kan, tidak seperti itu. Ini dijelaskan ya, ini kita hanya membaca ya tentang Yesus, tentang hidup kembali sesudah mati. Ini Yesus ini dianggap ini seorang dewa. Ini jelas, ini bukan kata Islam ya. Makanya Islam ini datang melalui Bang Juma dan lain-lain Ada juga. bahwa kalian Kristen Islam ini sudah ada juga. Di mana dewa itu sekarang? apa lagi nih? Yesus itu adalah dewa. Bukan aku cakap, botol. Ini Bibelmu yang ngomong nih. Di gerejamu. Bible tidak ada. Di Bible tidak ada. Ah, ini apa yang ngomong siapa ini? Kisah Para Rasul nomor 17, nomor 18. Penjelasannya apa? Tentang kebangkitan ini. Itu tafsiran. Bukan. Yang nafsir siapa? Yang nafsir siapa? Bukannya Pelongo. Jadi teman-teman, dari Bible betul-betul. Bible tidak ada tertulis dewa di situ. lah ini. Siapa bilang di Bible tidak ada dewa? Baal ini dewa ini, Baalin. Namaku Baal dewa ini. Baal ini adalah iblis yang menjelma jadi dewa, yang hidup dan bangkit kembali sama dengan Yesus. Makanya Islam meluruskan bahwa Yesus ini bukan sama dengan Baal. Tidak sama kan? Tidak sama, tapi kalau kitab kalian, Kristen mengatakan Yesus sama dengan Baal, sama dengan dewa. Ini data. Ini data loh, saya baca ini. Gampang kok neoten nih, botolnya kenapa sih? Nah, di sini dikatakan ya, Yeskiel 8 nomor 14. Yesus ini sama nih. Nih, Yeskiel 8:14, ini penjelasannya. Dewa yang dianggap mati dan ini Tamus nih. Tamus ini adalah anaknya Baal. Jadi Baal ini rajanya iblis, ini yang rajanya dewa. Dia punya keturunan yaitu Tamus. Di sini Tamus adalah keturunan Baal. Dewa yang dianggap mati di musim tumbuhan dan tumbuh mati dan hidup kembali waktu tanaman tumbuh lagi musim semi. Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati. Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati atau Yesus tentang kebangkitannya dalam Yunani dikatakan di sini seorang dewa, dewi. Jadi kalian ini sedang menyamakan Yesus dengan Tamus, dengan dewa. Nah, ini dikatakan dewa sini. Di sini dewa, Tamus dewa. Makanya Islam ini sedang mengajarkan kalian janganlah kalian menghujat Yesus. Kalian hujat terus. Siapa yang menghujat Yesus? Bukan Baca Galatia 3 nomor 13, di sana menghujat. Islam yang menghujat Yesus. Baca Galatia 3 nomor 13, di sana Yesus dikatakan terkutuk. Itu terkutuk bukan bermaksud kami menghujat. Apa dong kalau terkutuk apa itu? Itu terkutuk untuk menebus dosa daripada kitab Taurat. Nah, itu kau bilang itu terkutuk katanya. Kau bilang sendiri itu terkutuk. Kamu mengerti apa itu perkataan terkutuk? Iya, silakan apa terkutuk tadi dikatakan itu tempatnya di neraka. Kau bilang Yesus masuk neraka. Gampang kok. Yesus masuk neraka di Al-Quran pun tiada Yesus masuk neraka. Di Al-Quran nggak ada Yesus. Bibelmu mengatakan Galatia 3:13, Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Yesus digantung di kayu salib. Gampang kok. Isa alaihissalam nggak disalib. Oke. Makanya kalian ini tidak henti-hentinya tiap hari menghujat Yesus. Yesus terkutuk, Yesus diludahi, Yesus ditempeleng, Yesus menangis, Yesus telanjang. Apa coba kalian ini? Oh, Yesus telanjang, ngapain telanjang coba? Kan nggak boleh seperti itu. Oke, sekarang begini. Kenapa kalian menghujat Yesus?
Nak bincang, jom naik sini. Kita bincang-bincang je. Kita nak bincang apa ke? Ayo komen lagi, Oten. Diundang kau nggak berani naik. Ya ke, Cik? Ya ke, Cik? Rifa suka betul kau menghujat Kristen. Siapa pula yang menghujat agama kau? Ngapain aku menghujat? Ngapain aku membuang-buang energi menghujat agama kau? Hah? Kapan pula aku menghujat agama kau yang sudah terhujat itu? Apa pula alasan aku nak menghujat agama kau? Coba kutanya kau dulu. Yang mengatakan Tuhan kau terkutuk, aku atau kau? Hah? Yang mengatakan Tuhan itu pernah jadi bayi siapa? Aku atau kau? Yang mengatakan Tuhan pernah netek siapa? Aku atau kau? Yang percaya kalau Tuhan itu berkelamin siapa? Aku atau kau? Aku yang menghujat. Jelawanya kau punya mulut. Kau yang beriman, aku yang pula kau tuduh menghujat. Nah, pandainya kau. Dia cantiknya kau punya mulut. Kau yang cakap Tuhan kau terkutuk. Bukannya aku. Mana ada orang Islam ni nak ngutuk-ngutuk Tuhan korang? Mana ada boleh? Kau yang percaya Tuhan kau mati terkutuk dekat tiang salib tu. Bukannya kami ni. Apa pula? Uni memprovokator. Ya, aku memprovokasi akal supaya kita berpikir. Muhammad kawin bocil. Macam Tuhan kaulah keluar dari vagina bocil. Dipecahkan itu perawan dari dalam, bini orang pula. Karena dalam ensiklopedia Katolik, Maryam itu hamil Yesus waktu dia umur 12 tahun. Kat sini bocil lagi tu. Masih kelas 6 SD. Bocil lah tu. Apa kau? Nenek moyang Tuhan kau lah yang pecahkan perawan budak-budak umur 3 tahun. Ada dalilnya tu. Kau nak nyentuh agama Islam tapi kau ditabuk balik, kau nangis. Nyenggol-nyenggol agama. Coba kau tanya bagus-bagus, aku jawab. Yang Islam tak usah lah ikut menghujat, woi. Nggak usah lah, kita nggak usah ikut menghujat lah. Aku tak menghujat, aku cuma menunjukkan konsekuensi logik dari ucapan mereka. Memang faktanya mereka yang bilang Tuhannya terkutuk. Terkutuklah yang mati di tiang salib pun. Galatia pasal 3:13. Mak, dibatasi. Bang Teku, itu enggak? Moderator enggak, Bang? Bang. Yo nih, kena peringatan, turun dulu nih. Nanti kenaikan lagi. Kena aku udah nerima teman-teman ya. Parah Oten kayak gini masih nombak juga. Pada kemana Bal kok hilang semua orangnya? Tap layarnya itu coba lihat love-nya 1-2 biji. Masa nggak ada yang mampu tap layar? Parah kalian ya. Coba bahas agamamu saja ya, naik aja bahas agama aku yuk. Kita sudah usahain supaya bisa live gitu kan. Nggak ada, terserah lah. So heran. Kasih Bang Haris, makasih bosku, terima kasih. Makasih Bang Said, Talon Mayat, semuanya. Kemana pada lompat semua apa ya? Cek ada suara nggak? Ada. Nah. Oke. Aduh. Nabi yang salah. Tak habis-habis masalah. Bang, pengen habis masalah nggak Bang? Matilah.
Siapa bilang mati itu habis masalah? Habislah masalah, mana ada Jadi lagi. mati. Tinggal masalah Tambah banyak kita. masalah bang dihukum. Tinggal kita masalah kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan aja Ya tinggal. kan masalah lah tuh. Masalah tuh. Nanti habis masalah kalau udah di surga nanti baru habis masalah tuh. Ntar aku udah telepon. Sandiaga naik aja kau kalau nggak berani bahas agamamu, ya udah bahas agamaku aja. Apa yang kau tahu dari agamaku kita bahas. Tuh lu, apain typing nggak jelas di bawah. Jadi, banyak Oten padahal di bawah nih, satu pun nggak ada yang berani naik Ini siapa ini? Mamanya Ronald, selamat sore. Halo. Ya, selamat sore. Maaf, kepencet mungkin ya. Oh, kepencet ya. Ya dah. Ya, maaf ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ten rame di bawah, nggak ada yang berani naik deh. Yalah, naik. Kalian nggak berani bahas agama kalian kalau kalian nggak tahu, nggak bisa membela agama kalian, nggak apa-apa. Bahas agama kami. Kalian kan suka bahas Al-Quran, ayo kita bahas Al-Quran. Bahas hadis, ayo kita bahas hadis. Ayo, biasanya apa nih katanya? Biasanya menjara Goldian api menjara sesuai nanti. Yang menjara tuh Oten semua rata-rata, weh. Kalau ikut demo, yang rusuh itu kan Oten semua. Mana nih? Tak ada. Loten lagi sibuk menjara. Jadi ini lagi sibuk Kalau mereka ngintip. kan mereka nggak ada larangan ya bang. Nggak ada larangan makanya. Mana ada larangannya? Kan udah diampuni sama bapaknya. Tuhan bapak, Tuhan anak. Kalau Tuhan bapak nggak mampu mengampuni, bisa minta sama Tuhan anak kan bang. Astagfirullahaladzim ya Allah, kadang-kadang lucu-lucuannya negara ini. Tapi iya loh, kalau di Islam tuh memang nggak boleh kita tuh dosa loh kita. Aku ingat banget loh, kalau dipikir-pikir gini nih ya. Ada kan yang bukan sahabat, orang yang datang dari Ukraina katanya. Kalau di dalam hadis itu tuh Ukraina, kayaknya Ukraina aku nggak tahu lah. Datanglah dia ke Madinah. Itu di hadis itu Ukraina dituliskan di situ. Datanglah dia, di situ tulisannya Ukraina. Aku nggak tahu ya, bentar nih aku ambil hadisnya dulu ya. Hadisnya tuh ada nih kan. Nah, beberapa orang dari UKL atau Ukraina datang ke Madinah. Aku nggak tahu apakah ini adalah orang Eropa yang datang ke Ukraina, aku nggak ngerti. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah sehingga mereka pun sakit, ya kan. Barulah di sini mereka disuruh untuk minum susu onta dicampur kencing onta untuk pengobatan. Ya. Nah, ketika mereka sembuh, tuh mereka ambilkan ontanya, mereka ambil, pengembalanya mereka bunuh. Tahu nggak hukuman dari Rasulullah? Jadi jangan kira Islam itu nggak tegas. Rasulullah suruh potong tangannya silang, tangan dipotong sebelah ini, di kaki sebelah, mata congkel akan mutilasi. Padahal di dalam perang kita nggak boleh mutilasi loh, tapi untuk ini hukumannya. Makanya Islam itu betul-betul kayak gini loh bang. Islam itu tuh mengutamakan, kalau kita pikir-pikir ya, di Islam tuh kalau kita udah mengikat perjanjian, kalau kita ingkari itu dosanya besar banget kan.
Salah satu perjanjian yang nggak boleh diingkari itu apa? Perjanjian pernikahan. Nggak boleh, makanya hukumnya rajam sampai mati. Kalau ada yang mengkhianati tali perjanjian pernikahan itu, Kalau ada yang zina. selingkuh ya. Makanya tuh, makanya zina kalau seseorang itu masih suami istri itu dia harus dihukum mati, dirajam seluruh badan. Nah ini make sense loh bang, bayangkan ya. Kenapa kalau mencuri itu yang dipotong cuma tangan? Karena yang melakukan tangan. Jadi yang dihukum itu bukan roh tangannya. Kalau di Kristen kan roh tangannya yang dihukum. Si tangannya tetap aja masuk surga kan. Nah, kalau di Islam itu enggak. Jadi yang berbuat itu yang mempertanggungjawabkan, yang menikmati yang mana tuh. Nah, kenapa kalau berzina itu seluruh badan dihukum rajam karena seluruh badan menikmati perzinahan itu. Benar nggak? Betul. Make sense banget loh. Terus kenapa ini orangnya dipotong silang terus matanya dicongkel? Itu karena apa? Kejahatan dia itu selain dia membunuh, dia juga melakukan penculikan orang yang telah membantu Yang dia. membantunya. Makanya pengkhianatan dalam Islam itu tuh ada kata surah At-Taubah kan, perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Karena mereka yang diperangi pada waktu itu tuh mereka pengkhianat. Rasulullah sudah bikin perjanjian Hudaybiyah kan, mereka khianati. Makanya kita kalau oten ini melanggar undang-undang, boleh kita hajar mereka, iya, boleh. Tapi di Oten ini karena pengkhianatan mereka diselamatkan. Iya. Karena ini bang, cium kudus. Gara-gara cium kudus berkhianat, Oten yang selamat. Yesus jadi korban. Cium maut itu ya, ciuman maut Yudas. Ini siapa ini? Ada Bang Jeru. Oh Bang Jeru. Kok banyak kali akun Bang Jeru. Biasanya sama-sama di roomnya Kak iya, Ros. Sekarang udah nggak kenal lagi. Enggak, Bang Jeru kemarin banyak kali semua akunnya serasa udah aku follow semua, kok ini belum ku follow. Nih bang. Menurut Abu Kilabah, tau nggak dosa orang ini? Hukumannya sampai dibutakan, dibikin cacat, dibiarkan mati, tau nggak? Pertama mereka mencuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua mereka membunuh. Ketiga mereka murtad setelah keimanan mereka dan mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Itu kan. Makanya memang boleh murtadin itu dibunuh kalau murtadin itu memerangi Islam. Serius. Makanya Ukraina sekarang dihajar sama Rusia ya. Memang pengkhianat semua isinya. Nah, itu yang terjadi dulu waktu aku kan belajar baca sejarah Turki Ottoman versus Armenian dulu yang 1,6 juta jiwa Armenian dibunuh itu. Memang itu tetap salah. Aku akui itu tetap salah. Aku sampai difilmkan itu kan. Aku nggak akan bela Turki Ottoman karena mereka menghabisi 1,6 juta orang Kristen, karena yang dibantai itu anak-anak juga. Anak-anak, perempuan-perempuan yang nggak bersalah, satu pemukiman itu dibunuh. Nah, itulah kataku, kalau manusia itu sudah memulai perang itu ibarat gini loh bang, api kecil yang kita sulut besar, itu kita sulit untuk padamkan. Kita nggak bisa lagi salahkan. Kayak demo kemarin tuh kita nggak bisa salahkan siapa-siapa lagi. Karena tuh kayak yang kecil, jadi kita nggak bisa salahkan pendemonya, cuman tetap perilaku itu kita tahu mencuri itu tidak diizinkan. Gitu. Betul. Karena demo itu kan udah skala besar seperti itu, kita nggak bisa menyalahkan. Tetapi ketika orang mengaku beragama tapi dia melakukan perbuatan seperti itu yang kita komentari sebenarnya. Nah, itu betul. Jingga muda, nggak lama lagi si Uni pun dicabuli juga sama si Mamat. Pertama, nampak kali kebencianmu kepada Nabi kami. Yang kedua otakmu kotor kali loh bro. Kami lagi tidak membahas masalah perkelaminan loh. Gitu loh. Apa otak-oten ini asik kelamin, selangkangan, itu aja bahasannya. Iya. Kenapa coba? Kami lagi nggak bahas tentang perkelaminan gitu. Kenapa kalian kok pikirannya perkelaminan? Gitu? Otak kalian terlalu kotor, tau nggak sih? Kenapa nggak puas sama istrimu ya? Iya kah? Oh, ini ada Yonatan Andar nih cara cium batu, ain, baling-baling berzina, mencuri tetap masuk surga. Oh ya, kami yang namanya muslim itu walaupun berzina, mencuri, tetapi ketika kami tidak menyembah Tuhan selain Allah, maka pasti masuk surga. Tapi konsekuensinya
dosa yang pernah kami lakukan akan ada balasannya, tetap ada balasannya, tetapi kami tidak kekal di neraka seperti kalian. Itu loh, Ten ya. Astagfirullah. Manjiru, apa kabar Manjiru? Alhamdulillah baik Uni. Alhamdulillah baik. Uni mau aku poligami nggak ngikutin ajaran Mamat. Pertama, kau nggak pantas poligami. Burung kau nggak bisa hidup. Kau miskin, muka kau jelek. Bapak mama kau bukan dari golongan orang-orang benar. Nggak mungkin kau ada yang mau poligami sama kau. Dan yakin aku orang-orang kayak kau nih, mulut-mulut besar ini, jangankan wanita, nenek-nenek aja mungkin nggak mau jadi bini kau satu-satunya kayaknya. Nenek-nenek aja yang udah 60 umurnya nggak mau mungkin jadi bini kau satu-satunya gitu loh. Iya, kecuali kau kayak Bang Teguh, ganteng ya kan, pinter, baik. Jangankan istri 2, jadi bini ketiganya pun aku mau. Nggak kau? Kau kulup kau kayak risol basi, lutut kau goyang-goyang, muka kau buruk rupa, ketiak kau bau babi. Kau pula mau poligami. Nenek gua aja nggak mau. Aku tawarkan nenekku ya. Aku telepon nenekku misalnya. Nek, mau nggak Nek poligami sama Oten Nek? Oh, dipijak kok sama nenekku ya. Kau tengok laki-laki muslim tuh. Ganteng-ganteng, baik-baik, bersih, Jumatan wangi. Nah, kebayanglah kau tuh. Kau pemakan babi, pemakan anjing, cacing pita di mana-mana. Nggak bisa aku membayangkan. Nggak bisa aku membayangkan. Itu ya. Iya sini ku nikahin. Kan aku bilang kau Oten itu kebanyakan sakit kelamin karena burungnya kotor. Nih ku tunjukkan sama kau ya. Nih ya. Orang yang tidak bersunat itu berpotensi sakit sipilis sama penyakit HIV. Karena najisnya di situ. Aduh, aku kalau mau cerita ya, aku nih gini ya. Aku tuh juga suka dunia medis ya. Jadi aku tuh tipikal orang yang dulu sebelum aku hamil tuh aku belajar. Jadi aku udah tahu tuh orang sunat-sunatan itu ya. Kau tahu nggak, laki-laki yang tidak bersunat itu harus ditarik dulu panjang-panjang itu burungnya itu dibersihkan itu. Ada waktu ngunti itu. Muncungnya. Gak kebayang aku. Ditarik muncungnya. Nah Mana kau kan baunya gak itu? sunat. Masih ada muncung. Bang, udahlah bang. Jijik aku bang. Duh, jijik sumpah weh. Udah kencingnya netes di ujung, nggak dicuci lagi. Udah. Nggak diajarkan cebok. Makannya B2 lagi kan bang? Lengkap sudah penderitaanmu di dunia. Tahu nggak? Kayak dulu kan aku kan kerja di kantor pelayaran kan bang. Jadi bos aku tuh orang Surabaya, Cina Surabaya. Terus dia jadilah bos aku gitu kan. Terus dia ngajakin lah kawan-kawanku makan B2 di Batam kan. Tuh nggak bang, masuk mereka pulang makan itu anyir baunya bang. Anyirnya tuh anyir beda sama ikan sama ayam gitu, beda anyirnya. Anyir bau tai, bau kuping congek gitu. Di ubur-ubur nih apa agamanya nih, Islam atau Kristen? Halo? Jaringannya jelek. Turun gitu loh. Kau nggak ada perempuan Islam yang mau sama laki-laki berkulub. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Jorok serius. Banyak penyakitnya itu. Apalagi kalian nggak pernah mandi. Mana ada Aku yang ajaran mandi laki-laki aja kalian? ngebayanginnya mual ngebayanginnya. Iya. Gimana yang perempuan ya? Itu. Jadi kenapa Uni mukanya hiper kayak Muhammad. Nah inilah emang otaknya emang seks aja orang ini. Kayaknya sering nonton bokep dia nih kayaknya. Aku takut Yesus, muka aku kayak ini, Bang. Iya. Kayaknya kau sering nonton gitu bokep. filmnya. Iya, kayaknya kau sering nonton bokep ya. Kata si Kores, film bokep itu yang diteriakannya itu bukan Allahu Akbar, tapi nama Tuhan kau. Aku nggak kebayang lah. Tapi
aku renungin ya, kenapa Allah siksa orang-orang kafir ini dengan makanan kayak zakum gitu loh. Zakum itu kan makanan yang kalau dia jatuh ke bumi itu rusak bumi karena dia busuk banget kan. Ternyata memang otot ini doyan yang busuk-busuk, Bang. Iya, doyan yang busuk-busuk. Itu. Naik ke sini, diskusi bagus-bagus. Kalau kau punya nyali, kalau nggak punya nyali, ada Bang Erik lagi nih ya. Bal, buka ini Bal, buka lagi Bal, ininya Bal, biar naikkan slot 3 lagi Bal. Biar rame aja nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Biar nggak kok. wabarakatuh. Iqbal, Bang, tampar Adinda Bang tuh Bang. Bal, oh, Adinda. Dinda Abang ini nggak beres juga Bang. Tidur kayaknya nih. Tapi nggak tuh maghrib di sana ya tempat dia ya. Udah maghrib atau belum? Udah dari tadi di sini. Aku kan lagi nggak sholat. Tidur Ya, ya. otak mereka tuh kotor kali loh. Tengok otaknya Bang, tengoklah si Berlemora ini. Saya sunat kobra Ripa pasti kau akan lengket. Tengok Bang otaknya. Emang otaknya otak pengen ngewong aja di otaknya ini. Ih, jijik aku. Orang Islam nggak kayak gitu loh. Orang Islam nggak ada kayak gitu loh. Kami kalau obrolan kami itu udah mulai kayak gitu tuh justru kami ilfil tau. Kalian otennya emang otaknya selengkongan aja ya. Soalnya Emang ini nih, penyembah iblis di Tarsus. mereka itu iri. Kalau ini kan ada 72 bidadari. Kalau mereka udah nggak kebagian, soalnya udah dibuat jatahin buat Tuhannya kalau oten-oten. Dari 16.000, 32 udah diambil jatahnya buat Tuhannya oten. Jadi mereka nggak kebagian lagi. Itu kan yang perawan Bang Jero. Itu kan yang perawan. Yang PS-nya kan ada lagi. Oh, Ya, itu yang tinggal perawan. pesundalnya doang. Itu yang perawan. Wih, berarti Tuhannya oten lengkap ya? Lengkap. Yang satu Dia untuk perawan bapak, yang biasa satu sama dia ambil semua. Yang bukan perawan yang pesundal juga diambil sama otennya, yang sama perawan, Tuhannya. yang Waduh, perawan- otennya nggak kebagian. yang Oten perawan nggak untuk kebagian bapak, jadi. Bang. Bang Jero, yang perawan untuk bapak. Yang perawan untuk bapak. Yang PS itu untuk si anak tadi. Oh. Ingat, ini nggak? Aku cuma nanya ya di bilangan pasti 31 itu cara ngecek perawan sama jandanya gimana? Itu juga jadi misteri. Jadi misteri itu nih, jadi misteri itu. Gimana Kan Tuhannya caranya? sudah gini. Emang udah ada alat cek perawan ya zaman itu ya? Makanya kan Tuhannya kan perintahkan. Tapi ya, Ambil yang perawan, bunuh yang tidak perawan. Pertanyaannya ketika Tuhannya bilang gitu, ada nggak diajarkan tutorial membedakan mana perawan mana janda? Kalau di kami Banjir itu nulis. namanya periksa kamar. Lah terus dibawa ke kamar dong. Periksa kamar namanya. Oh kan ada di polisi ya, di polisi itu ya deh ya. Di polisi, di tentara, kenapa di sih aparat. kalian? Kenapa sih kalian mesti heran bagaimana ngecek perawannya Tuhannya oten? Lah di kejadian 821 aja Tuhannya berfirman dalam hati mereka bisa tulis kok. Iya. Jadi Tuhannya yang ngecekin gitu. Jadi memang Tuhannya itu karangan. Jadi nggak usah heran. Ya, maunya tuh mereka berhati-hati ya kan kalau Bang, mereka menyerang Bang, aku ngechat, Islam, Bang. pikir-pikir Manteku dulu. aku ngechat. Aku DM. Kalau kalian mau menyerang kami umat Islam, ya kalian harus mikir-mikir dulu, mikir panjang. Kalau dibalikkan bagaimana? Coba sakit nggak hati kalian? Sakit dong. Lebih pedih lagi kami kalau kami menghujat. Tapi kami tidak mau seperti itu. Justru kalian yang menantang kami, mau mancing kami untuk menghujat. Parah kalian. Kalian kalau kalah argumentasi, kalah dialog, dan menyerang pribadi. Uniripa salah apa? Dari tadi dia bicara nggak ngomongin kalian. Kenapa ada yang nggak bisa buka aplikasi ini ya? Aku bisa kok nih pakai aplikasi itu aku. Belum update mungkin yang kayak kemarin aku. Aku kasih yang punya abang sama Bang Dio. Bang Dio minta, aku kasih. Ih satu. Kadang handphonenya tuh.
Sandiaga, Unirifa penghujat, ya naiklah kau sini, kau tunjukkan sama aku siapa yang. Iqbal, buka satu slot, kalau nggak terpaksa turunkan api komito katanya. Ya mana lah bisa. Stadionnya ada aja lah. Bisa itu. Tapi harus matikan auto blokirnya. Oh, si hantu blau Iqbal ini aku telepon dulu. Hei Dinda. Tidur dia bang. Kayaknya tidur, kucet dia nggak balas. Woi, buka slot satu lagi, udah rame nih. Buka 2 lagi atau 3 lagi. Si hantu blau. Tidur kan? Hei Dinda, jangan marah. Yang mau naik aja, bagus-bagus kita. Nggak usah aneh-aneh kalian itu. Nanti soalnya nyelekit nanti kalau aku balikin. Erik punya sunat gunting ujung aja. Apa ini? Sibir ini yang sosok baik kemarin ya? Ya, Sibir ini yang sosok baik kemarin kan? Sosok baik pas mau diskusi, tahu-tahu penghujat juga nya. Emang mereka tuh emang nggak bisa menahan birahinya untuk menghujat. Ya, pada dasarnya penghujat, cuman pengen sosok baik gitu di awal, kayak serigala berbulu domba lah, ya kan? Silakan, Bang Erik lanjutlah dulu. Nggak ada, kalau ada Oten yang typing nanti ku jawab. Udah kalian di typing aja bawah. Islam udah hina, ngapain dihina? Setahu aku yang hina itu adalah Tuhan yang diseret, ditombak, ditelanjangi dan terkutuk. Nabi Muhammad tidak, bahkan Nabi Muhammad lebih tinggi kastanya di dalam buku Michael Hart, Tuhanmu nomor 3. Di mana letak kehinaannya Islam gitu? Coba, Nabi Muhammad aja dibandingkan Tuhanmu kalah Tuhanmu. Itu pula kau bilang hina. Silakan naik ke atas. Banyak loh kategorinya. Kalaupun kategorinya unik, kategori menyesatkan umat manusia unik. Kategori penyesatan. Tapi kalau Nomor kategori 1. menginsapkan dunia, ya Rasulullah nomor 1-nya. Kalau kategori penyesatkan nomor 1. Astagfirullahaladzim. Kalian ini naik ke atas, gak berani kalian naik ke atas, takut kalian ya. Otaknya di bawah tuh cuma selangkangan aja dibahas ya. Sekte pro setan banyak berkeliaran di bawah, iya. Nggak ada mereka di bawah itu berani untuk naik ke atas. Oten-oten ini nggak berani untuk membela keyakinannya gitu loh. Padahal kita suruh mereka bertanya aja loh. Kita nggak suruh mereka menjelaskan agama mereka. Saya cuma mau mereka tuh bertanya aja. Coba naik aja. Bertinyi siji. Kalau pakai akun biasa nggak bisa diakses, iya nggak bisa. Naik sini Nandar, monyong. Si Nandar ini naik sini nih. Naik. Nandar nggak live ke dia. Dia katanya kalau nggak ada aku dia kan yang nggak di bisa bawah live. itu kan oten yang di bawah itu kan pada dasarnya mereka itu SDM rendah dan basic instingnya hanya pelampiasan birahi, hujatan untuk menutupi ketidakmengertian mereka, bahkan ketidakmengertian terhadap Keimpotenan mereka. Mereka adalah orang yang memuaskan birahi penghujatannya karena keimpotenan pengetahuannya, Bang. Betul, sepakat saya. Exactly. Jadi mereka itu harus membahas lendir karena itu tadi pengetahuannya impoten. Ciri khas orang pecundang itu kan ciri khas orang pecundang itu kan satu, ya kan, hanya koar-koar di bawah, tidak berani ke atas. Karena apa? Karena mereka tahu, sadar, karena mereka tidak punya kuantitas maupun kualitas, sehingga untuk menyembunyikan kebodohan dan kebotolannya, maka satu-satunya jalan adalah
bermain jari-jari untuk typing gitu loh. Hanya sekedar untuk Iya. menyembunyikan kebotolannya. Mereka masturbasi iman jadinya. Halo, Yonatan Andar. Istilah baru nih. Iya, masturbasi iman. Mereka itu kan untuk menutupi keimpotenan ilmu pengetahuannya, mereka masturbasi iman memuaskan birahinya. Waalaikumsalam. Ini Monyong, apa kabar? kabar baik. Pasti kamu Ini- kangen sama aku kan? Enggak. Kang. Itu Bohong kali. tolong ya buat teman-teman jangan panggil mata pisau. Namanya si Robert, pengacara nggak laku. Iya, Dia itu. nggak usah panggil mata pisau lah. Ya tolong ya buat teman-teman yang muslim jangan panggil mata pisau. Jadi nama dia dulu tuh PC the King. King itu nama dia, raja. Namanya itu Robert King. William Raja. PC the King itu karena namanya raja. Nggak tahu tuh kalau PC-nya itu apa. Kalau King itu kan nama dia. Masih ada nggak William. video-video si Presiden King itu untuk dikumpulkan penghujatan-penghujatan? Ada Kalau nggak, yang suka banyak ya? ngelepen YouTube itu pasti ada. Namanya Coba aku kan cek dulu Robert ya. William Raja. Itu kalau dilaporkan nanti suatu saat itu bisa jadi bukti loh. Karena suara Iya, itu nggak bisa suaranya didustai identik. gitu. Coba aja lihat, suaranya Iya. itu identik. Iya, suara nggak bisa Suaranya ditipui. identik. Terus kan aku WhatsApp dia ya, WhatsApp di Robert William Raja. Nah, WhatsAppku itu dibikin story sama dia. Nah, memang itu dia. Sengaja aku WhatsApp dia kan. Nah, isi WhatsAppku itu dia publish di story TikTok Yang antum publish si Robert pengacara itu. Iya. Ternyata yang publish dia, berarti dia beneran gitu. Beneran, makanya aku 100% kalau dia itu memang si Robert. Jadi tolong jangan panggil mata pisau, namanya Robert. Bilang aja Robert pengacara nggak laku boleh lah. Atau Robert mulut lele itu nggak apa-apa. Emang mulutnya kayak lele, coba aja lihat. Iya nggak bang? Dia aku gerem kali sama dia tuh. Jangan panggil ini. Kalau sama aku nggak mau debat ya. Aku jambak diterima ya, langsung nyetel lagu yang aku joget-joget itu. Waduh kata ini gimana mau diskusi nih, karena aku yang pertama kali membongkar itu tuh namanya Robert, asli itu ya 100% identik. Namanya Robert William Raja, dulu namanya PC the King. King itu kan nama dia, raja kan, Robert William Raja. Iya nih ada nih. Iya. Pengacara nggak laku dia, karena dia nggak laku turun jadi ini.